Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Pada tahun kelima Hijriah terjadi sebuah peristiwa besar dan terkenal dengan istilah perang Khandaq. Ketika itu bangsa Quraisy dari Mekah akan menyerang Madinah dalam jumlah yang besar, pasukan dengan atribut lengkapnya di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn. Ketika itu warga Madinah, termasuk Nabi Muhammad SAW, mendapat berita yang cukup mengagetkan akan kedatangan, bahkan akan diserang dalam jumlah yang besar. Maka Nabi pun sigap mengumpulkan para sahabatnya untuk memusyawarahkan strategi apa yang paling tepat untuk kemudian menghalau, bahkan mengalahkan daripada kekuatan Quraisy. Biidznillah muncullah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Kemudian dia menawarkan sebuah strategi perang yang baru yang di Jazirah Arab itu mungkin sangat asing, yaitu dengan membuat parit yang kemudian dikenal dengan istilah Khandaq. Qadarullah, dengan dibuatnya Khandaq parit di sekitar wilayah Madinah yang terbuka, maka itu berhasil menghalau laju kekuatan Quraisy. Mereka terhenti di depan gerbang pintu Madinah, dan itu berjalan hampir selama sebulan, hingga suatu malam Allah pun mendatangkan bantuannya, mendatangkan mukjizatnya bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah badai yang begitu besar sehingga memporak-porandakan tenda, kemah, bahkan memporak-porandakan kondisi kaum Quraisy ketika itu, sehingga kemudian Abu Sufyan memerintahkan untuk mundur, sehingga bukan kemenangan yang diperoleh kafir Quraisy, malah justru sebuah kekalahan. Itu diantara ide yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Lalu siapakah sebenarnya Salman Al-Farisi ini? Beliau adalah sahabat yang bukan berasal dari kalangan Arab, tapi beliau dari Faransi, yaitu dari Persia. Persia kalau sekarang Republik Negara Iran. Bisa kita bayangkan jarak Iran dengan Madinah itu jaraknya kurang lebih 2.200 km sekian. Kita bisa bayangkan kondisi transportasi ketika itu cukup minim, mungkin hanya dengan kendaraan hewan atau dengan jalan kaki. Beda dengan saat ini yang mungkin ada pesawat yang jarak tempuhnya bisa ditempuh singkat, tapi kalau dulu harus berjalan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Salman Al-Farisi ketika beliau di Iran, kemudian dia melihat peribadatan agama Nasrani, karena sebelumnya dia adalah dari keluarga taat Majusi, penyembah api. Melihat peribadatan Nasrani, dia tertarik, kemudian dia memeluk Nasrani itu pun dengan perjalanan cukup panjang, hingga akhirnya dia sampailah ke Madinah mencari Nabi terakhir, Nabi yang sudah dikabarkan di Injil dan di Taurat. Sampailah dia di Madinah. Tentu ini sebuah perjalanan yang cukup panjang. Bahkan dikisahkan ketika di Madinah pun, atau perjalanan menuju Madinah, dari Syam menuju Madinah, beliau pun yang statusnya orang merdeka, karena gini, Salman Al-Farisi itu adalah dari keluarga yang selain taat agama Majusi, dia juga adalah keluarga yang cukup mapan. Kalau bahasa sekarang adalah keluarga yang kaya. Artinya bukan sembarang orang biasa, tapi dia orang yang istimewa di wilayahnya. Sampai kemudian perjalanan menuju Madinah, dia mengalami musibah, yaitu ditipu oleh kafilah dagang yang membawanya menuju Madinah. Bahkan dia kemudian dijual menjadi budak. Kita bisa bayangkan begitu beratnya perubahan status dari orang yang merdeka seperti kita kemudian berubah menjadi seorang budak belian. Tapi itu bukanlah rintangan bagi Salman untuk mencari sebuah kebenaran. Hingga akhirnya dia pun dapat memeluk Islam. Bahkan ketika awal-awal memeluk Islam, statusnya masih seorang budak, hingga akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat pun bergotong royong, begitu bahasa mudahnya, untuk kemudian membantu menebus Salman Al-Farisi agar dia menjadi orang yang merdeka. Setidaknya dari sepenggal kisah ini kita mendapati pelajaran ketika kita ingin meraih sesuatu apapun itu, mau itu bersifat keduniaan, apalagi yang bersifat ukhrawi, keakhiratan, itu butuh sebuah pengorbanan, butuh sebuah kesungguhan yang insya Allah biidznillah dengan
kesungguhan dan pengorbanan ini, Allah akan memudahkan jalan kita untuk mencari apa yang kita cita-citakan. Jadi ini adalah pelajaran pertama, apa yang bisa kita ambil daripada perjalanan sahabat Salman Al-Farisi. Satu sisi pengorbanan yang bukan main-main. Berikutnya kita akan kemudian melihat bagaimana kehidupan sosial yang dijalani oleh Salman Al-Farisi. Hingga pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau ditunjuk sebagai pimpinan, bahkan mungkin bahasanya adalah gubernur di wilayah Madain. Apakah kemudian Salman serta-merta menerima jabatan itu? Tidak. Dia berkali-kali menolak, hingga akhirnya pun sahabat Umar bin Khattab bahasanya memberikan keputusan keras, dia harus menerima jabatan itu. Akhirnya dengan berat hati jabatan itu pun diterima. Nah, ini pelajaran lagi. Ketika sebuah jabatan itu bukan kemudian dicari-cari, tapi hendaklah itu merupakan sebuah tawaran, dan kita tidak dengan serta-merta kita terima itu, karena sekali lagi amanah seorang pemimpin cukup berat, dan Salman sangat berhati-hati dalam wilayah ini. Bahkan tidak cukup di situ saja, perlu kita ketahui bersama bahwasanya gaji seorang gubernur ketika itu yang diperoleh Salman adalah sekitar 5.000 dirham. Itu nilai yang cukup besar. Gaji itu tidak dia terima semuanya, bahkan dia bagikan semuanya untuk rakyatnya. Mungkin kita sulit mendapati figur seperti Salman hari ini, sangat sulit. Orang pejabat yang kemudian dia tidak mau menerima gajinya halal, tapi dia nggak mau menerima, bahkan dia sedekahkan. Kalau di masa generasi terbaik itu ada contohnya, dan itu sebenarnya banyak. Salah satunya adalah Salman Al-Farisi. Beliau seorang gubernur, pimpinan di Madain. Kemudian dia tidak menerima gaji yang cukup besar ketika itu, malah beliau bagikan semuanya kepada rakyatnya. Sungguh luar biasa. Ini teladan yang hari ini sangat dibutuhkan oleh kita semua, terkhusus bangsa kita, bangsa Indonesia. Berikutnya, timbul pertanyaan, kalau kemudian seorang pemimpin yang dia sudah mengorbankan pikiran, waktunya untuk kemaslahatan masyarakatnya, lalu bagaimana dia makan untuk dirinya sendiri, bahkan bagaimana kemudian dia menghidupi keluarganya, dari mana dia bisa memperoleh hal tersebut? Salman pun memberikan contoh teladan yang luar biasa. Dia untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, dia berjualan ayaman daun kurma, entah itu nanti dibikin tikar atau dibikin keranjang. Dia jual di pasar seharga 3 dirham. 1 dirham dia gunakan sebagai modal untuk dagangan hari berikutnya. 1 dirham dia gunakan untuk nafkah dirinya dan keluarganya. 1 dirham lagi dia sedekahkan. Bayangkan, subhanallah. Dari 3 dirham, 1 dirham untuk modal usaha berikutnya, 1 dirham untuk nafkah keluarga, 1 dirham dia sedekahkan. Ini sosok apa lagi yang tidak patut kalau tidak kita harus tiru seperti ini. Sekali lagi, ini sosok yang luar biasa, teladan nyata. Ini kejadian fakta, bukan mitos, bukan dongeng. Ini pernah terjadi, dan ini dialami dan dapat dilakukan oleh seorang muslim, karena Salman Al-Farisi adalah seorang muslim yang taat. Jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kita berpegang teguh terhadap hadis-hadis sahih Rasulullah SAW, maka langkah berikutnya adalah mewujudkan, mengamalkan apa yang kita pelajari, dan itu sudah dicontohkan oleh Salman Al-Farisi. Dia sebagai pemimpin tidak menerima gajinya yang cukup besar, 5.000 dirham, dia bagikan. Bahkan dia untuk kehidupan sehari-harinya berdagang. Bayangkan, gubernur berdagang, hasil dagangnya pun itu sepertiganya dia sedekahkan. Subhanallah. Sekali lagi, ini contoh yang luar biasa di dalam berbagi di masyarakat. Apalagi hari ini kita berada di bulan Ramadan, terkhusus kita hari ini menghadapi musibah pandemi Corona COVID-19, yang mana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahu fi aunin akhi madama abdu fi aunin akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Maka kesempatan bulan yang penuh berkah ini merupakan momentum yang baik untuk kita kemudian saling berbagi, saling menolong, terlebih di situasi yang sulit ini.
Dan ini sudah pernah dicontohkan oleh Salman Al-Farisi sehingga dia pun memperoleh kenikmatan di dunia, ketenangan, bahkan kehidupannya meskipun tidak mewah tapi dia cukup tenang. Karena tenang itu mahal, saudara-saudara. Terlebih nanti di akhirat itu insya Allah lebih-lebih lagi. Barangkali ini yang bisa kita ambil ibroh dari perjalanan Salman Al-Farisi. Selain yang pertama tadi pengorbanan dan usaha yang kuat untuk meraih apa yang kita cita-citakan, terlebih lagi apa yang kita citakan ini adalah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kemudian tidak mudahnya kita berburu kekuasaan sebagai pemimpin karena tanggung jawabnya luar biasa beratnya. Yang ketiga adalah kemudian bagaimana kita bisa berbagi, bisa saling tolong menolong terhadap sesama kita. Mari kita mulai hari ini untuk kemudian setidaknya kita berbagi terhadap saudara-saudara kita, terlebih pada situasi yang berat saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.